Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rinda sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran B dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini bersama dua anggota kelompok akan memaparkan sedikit materi dari hasil diskusi dari kelompok 11 tentang positioning merek. Yang pertama ada Mbak Meli Merdiana, dan yang kedua ada Mbak Lailatul Hikmawatin, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Vera Febiani. Langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Materi kali ini akan membahas tentang positioning merek yang meliputi yang pertama ada definisi positioning, yang kedua ada strategi positioning merek, yang ketiga ada syarat membangun positioning, dan yang keempat ada tahap-tahap menyusun positioning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi positioning. Menurut Kertajaya, definisi positioning adalah berbicara tentang cara bagaimana suatu bisnis dapat menempati sebuah posisi yang unik di benak konsumen. Definisi lain mengenai positioning adalah tindakan merancang, penawaran, dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus di benak target market. Yang kedua, menurut Duncan, positioning merek bisa dikatakan sebagai status sebuah merek dibandingkan dengan pesaing merek tersebut di dalam benak pelanggan dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, dari Kotler dan Keller, sebuah positioning merek yang baik membantu panduan pemasaran strategi dengan mengklarifikasi esensi merek, mengidentifikasi tujuan, membantu konsumen mencapai dan menunjukkan bagaimana ia melakukannya dengan cara yang unik. Setiap orang dalam organisasi harus memahami positioning merek dan menggunakannya sebagai konteks untuk membuat keputusan. Jadi kesimpulan dari positioning merek adalah bagaimana cara dari sebuah perusahaan menempati posisi terhadap pesaing mereka dalam benak konsumen. Yang kedua adalah strategi positioning merek. Positioning terdapat 7 pendekatan yang harus dilakukan dalam melakukan positioning. Yang pertama, positioning berdasarkan atribut. Positioning yang dilakukan dengan cara memperkenalkan suatu produk dengan menggunakan atribut, kriteria, karakteristik, dan juga manfaat tertentu bagi pelanggan. Pemilihan atribut yang digunakan harus memiliki 6 kriteria, yaitu derajat kepentingan, keunikan, superioritas, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan juga menguntungkan. Yang kedua, positioning berdasarkan harga. Positioning yang dilakukan berusaha menciptakan kesan berkualitas tinggi dengan harga yang tinggi, dan juga sebaliknya, menciptakan kesan murah tapi dengan menekan nilai kualitas. Yang ketiga, positioning berdasarkan penggunaan produk. Menciptakan positioning sebuah merek atau produk berdasarkan bagaimana produk tersebut digunakan atau kegunaan dari produk tersebut. Produsen biasa menonjolkan nilai-nilai dari penggunaan atau penerapan produknya untuk mempromosikan produk mereka di benak konsumen. Yang keempat, positioning berdasarkan pemakaian produk. Menciptakan positioning sebuah merek atau produk dengan cara mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. Yang kelima, positioning berdasarkan kelas produk tertentu. Menciptakan positioning sebuah merek dengan cara menempatkan posisi sebuah produk pada kelas atau kategori produk tertentu. Yang keenam, positioning berdasarkan berkenan dengan pesaing. Menciptakan positioning sebuah merek dengan cara mengaitkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Yang ketujuh, positioning berdasarkan manfaat. Menciptakan positioning sebuah merek berdasarkan suatu produk
Materi yang ketiga yaitu syarat membangun positioning. Ada 4 syarat untuk menentukan positioning berdasarkan kajian terhadap 4C. Keempat kriteria tersebut adalah: yang pertama, ada pelanggan atau customer. Positioning harus dipersepsikan secara positif oleh para pelanggan dan menjadi reason to buy mereka. Ini akan terjadi bila positioning Anda mendeskripsikan value yang unggul. Positioning menjadi penentu penting bagi pelanggan pada saat memutuskan untuk membeli. Yang kedua, keputusan dan kekuatan internal perusahaan atau company. Positioning seharusnya mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Jangan sekali-kali Anda merumuskan positioning namun ternyata Anda tidak mampu melakukannya. Yang ketiga, ada pesaing atau kompetitor. Positioning harus bersifat unik sehingga dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Yang keempat yaitu ada perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis atau change. Positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis. Apakah perusahaan, persaingan pelaku pelanggan, perubahan sosial budaya, dan sebagainya. Apabila positioning Anda tidak relevan dengan kondisi lingkungan bisnis, maka dengan cepat Anda harus merubahnya. Anda harus melakukan repositioning. Yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap positioning. Menurut Kertajaya, dalam menyusun positioning ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ada identifikasi target segmen yang relevan. Yaitu tahap awal dari menyusun positioning adalah Anda harus memahami dengan baik segmen pasar yang akan menjadi target Anda. Yang kedua ada menentukan frame of reference pelanggan. Istilah frame of reference seperti jenis kelamin, Anda boleh mengetahui dengan baik target pasar Anda. Yang ketiga ada merumuskan point of differentiation. Menentukan kenapa konsumen harus memilih Anda dibandingkan pesaing. Positioning yang Anda susun harus dengan jelas menunjukkan perbedaan Anda dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat ada menetapkan keunggulan kompetitif produk atau point of differentiation. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.